Halo? Halo, assalamualaikum. Video ini hanya sedikit tambahan dari video hands-on Eagle Valor Neo yang kemarin ya. Karena saya waktu itu kan gagal buat ngelakuin WhatsApp call. Saya lupa belum nyalain ini application notification-nya nih buat si GloryFit ini waktu itu. Yuk kita coba lagi ya, sekali lagi. Nih sekarang sudah di allow device and app notification-nya buat GloryFit. Ini Android 12 dan kita nyalakan WhatsApp di sini. Oke, sudah WhatsApp. Ya, sudah saya pairing juga ya Bluetooth-nya si Eagle Valor Neo ini. Dan sekarang saya akan coba lakukan panggilan dari nomor telepon saya yang lain. Di percobaan kali ini masih nggak bisa ya WhatsApp call. Memang muncul notifnya di smartwatch ini ada WhatsApp call, tapi nggak bisa diangkat dan nggak bisa digunakan si smartwatch ini buat jadi headset. Atau saya coba dulu nih, angkat dulu teleponnya. Bisa nggak di sininya muncul ya? Ini percobaan kedua nih berarti. Saya akan coba angkat teleponnya. Ongoing voice call. Halo? Oke. Cuma feedback ya. Karena kedua teleponnya deketan jadi feedback. Ya, jadi ketika WhatsApp call dilakukan ke smartwatch ini, ke smartphone ini sebetulnya ya. Di smartwatch ini hanya muncul info ada notif WhatsApp call di smartphone-nya. Ngangkatnya tetap harus dari smartphone-nya. Ketika diangkat di smartphone dan dikasih permission buat mikrofon sama lain-lain buat WhatsApp-nya tadi, ini sudah berfungsi sebagai headset ya. Jadi audio input-outputnya bisa dari smartwatch ini. Tapi tidak ada interface WhatsApp call apa-apa di smartwatch ini kecuali notif aja bahwa panggilan sedang berjalan. Beda ketika dengan phone call. Nih kalau phone call kayak gini. Kalau phone call bisa diangkat dan di-reject dari smartwatch-nya juga ya. Tetap beda sama WhatsApp call, tapi biasanya sekali lagi saya bilang kalau di pairingnya dengan iPhone, maka WhatsApp call-nya akan berjalan seperti phone call biasa. Kalau di iPhone perlakuannya beda dari Android ya. Oke, semoga ini menjelaskan yang kurang di video kemarin. Cek. Halo, assalamualaikum. Eagle baru saja ngerilis smartwatch baru dari seri Valor, tapi bedanya kali ini bukan panel AMOLED ya. Dia lebih mementingkan fitur buat wireless call alias bisa jadi Bluetooth headset. Kemudian harganya nggak kalah menarik, di hanya terjangkau ya, maksudnya hanya 379.000 saya cek di Tokopedia kemarin. Namanya Valor Neo Live Stronger Rest Better. Oke, ini dia spek lengkapnya atau highlight dari fiturnya. Multi sport step, kalori dan distance tracking, kemudian intelligent sleep monitoring, notification and incoming call reminder, serta punya pengukuran kesehatan heart rate, stress level, sama oxygen reading ya, SpO2. Kemudian bisa wireless call juga, layarnya 1,28 inci dengan resolusi 240x240 dan waterproof IP67. Baterainya 260 mAh dengan klaim battery life-nya di 3-7 hari. Penampakannya kece kayaknya, jadi kita langsung buka aja dan cek apa aja yang ada di dalam paket penjualannya.
Habis ya, dan barusan saya pegang ini bobotnya lumayan loh, lumayan berat. Artinya materialnya logam yang lumayan kuat lah ya. Dan dapat kartu garansi seperti biasa, di mana di sini ada Bandung Barat Pride nih, Padalarang. Dari Cimahi mah dekat banget ke Padalarang ya. Kemudian ada buku petunjuk Valor Neo. Kita perlu tahu aplikasi apa yang digunakan untuk pairing di smartphone-nya. Namanya adalah GloryFit. Aplikasi yang sudah sangat banyak digunakan dan sudah sering saya bahas ya. Nah, buat level harga segini pakai GloryFit sih sebetulnya enak. Karena fiturnya udah lumayan lengkap, watch face-nya juga lumayan banyak. Dan ya, fitur dari smartwatch 300-400 ribuan paling kan buat forward notifikasi dari smartphone ke smartwatch, kemudian buat ngukur langkah, aktivitas, kemudian ada heart rate sama blood oxygen juga yang ini, serta bisa jadi Bluetooth headset, mungkin itu kelebihannya. Nah, ini adalah pin atau dock casnya seperti ini, lumrah juga di smartwatch, pokoknya ya standar lah ya. Yang menarik justru memang di level harga terjangkau, dia sudah bisa jadi Bluetooth headset dan punya looks, kayak gini looksnya nih. Jadi kalau kamu lihat, bezelnya masih cukup tebal dan ada garis-garis penunjuk waktu. Tapi kayaknya ada 6 doang, berarti jam 1, jam 2, jam 4, jam 6, jam 8, jam 10 ya. Jam 1, jam 12, sorry. Seperti ini penampakan sisi per sisinya, ada 2 tombol di sisi kanan dan ini mikrofonnya sepertinya. Sementara loudspeakernya, iya betul, di sisi kiri, langsung sebelah kiri ya, nggak di bawahnya, tapi di pinggirnya banget. Jadi tidak tertutup oleh pergelangan atau kulit kita, tangan kita waktu dipasang gini ya. Bagus juga idenya. Sementara strapnya, lebarnya ini sih 22 mm kayaknya. Dengan bahan yang elastis dan juga finishing yang halus di kulit. Tidak kasar dan tidak ada kesan murahannya. Memang bakalnya biasa aja, penampilannya juga standar ya, si strapnya polos-polos aja. Tapi buat level harganya segini lumayan. Kemudian di sisi belakang kita harus lepaskan dulu stiker pelindung untuk heart rate sensornya. Di situ ada lampu dan juga sensornya. Dan di sini ada 2 pin magnetic chargingnya ya. Oke. Seperti ini penampakan sisi belakangnya. Strapnya bisa diganti dengan sangat mudah, tinggal lepas seperti ini saja. Dan bisa dicari strap universal yang 22 mm. Saya akan taruh link pembelian strap yang menarik, harganya 80 ribuan aja, yang pernah saya pakai di beberapa smartwatch saya sebelumnya. Nanti cek aja linknya ya. Yuk, kita coba nyalakan dulu sekarang. Oke, langsung menyala dan langsung masuk ke home screen-nya. Berarti bisa dipakai tanpa pairing dulu nih. Ya, seperti ini. Saya akan cek dulu layarnya, responsivitasnya. Tidak ada masalah kayaknya ya. Tuh. Sangat responsif mengikuti jari saya. Walaupun dari pinggir, dari sudut pandang yang lebih sempit, warna hitamnya itu kurang hitam. Tapi di layar, di kamera, hitam banget kan kelihatannya kan. Kita tes dulu ya, watch face bawaannya ada berapa. Tekan dan tahan, ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya. Kita pakai yang ini deh, biar kelihatan bezelnya segimana. Tuh, segitu bezelnya. Kayaknya sekitar 5-6 mm bezelnya ya. Cukup tebal. Tapi brightness sama kontrasnya bagus nih. Ini by default sudah pakai bahasa Indonesia. Itu adalah salah satu kelebihan smartwatch-nya Eagle ya. Defaultnya sudah pakai bahasa Indonesia. Kalau di swipe dari atas ke bawah, maka muncul menu lengkap seperti ini. Dan ini buat telepon, tapi kamu harus connect dulu ke smartphone kamu. Barusan ada bunyi ya, speakernya udah kedengeran seperti itu. Lalu kalau swipe dari bawah ke atas, itu adalah pesan yang masuk atau notifikasi yang di-forward dari smartphone ke watch ini. Nah, kalau dari kiri ke kanan, itu buat menu lengkapnya. Kalau dari kanan ke kiri, itu kayak quick menu atau card-nya ya. Tapi ini ada call mode, buku alamat, dial pad, catatan panggilan. Jadi yang paling pertama muncul di quick menunya adalah buat telepon. Geser lagi adalah aktivitas atau ring buat aktivitas harian kamu. Dan ini bisa buat music remote player ya. Remote control, sorry. Jadi buat ngatur playback music di smartphone. Karena ini nggak punya storage, jadi nggak bisa mainin musik mandiri dari jam tangannya. Ada penghitung waktu tidur, dan ini workout-nya, serta juga ada cuaca dan mentok ya.
Nah, workout mode-nya kita lihat ada berapa. Lari luar ruangan, 3, 2, 1. Dia nggak cari GPS dulu, berarti nggak punya GPS juga. Wajar buat harganya. Dan, fontnya gede-gede ya, jadi kelihatan dengan jelas. Bersepeda, lompat tali, bulu tangkis, tenis meja, tenis, pendakian gunung, berjalan, basket, sepak bola, baseball, bola voli. Banyak banget, ntar saya coba. Ada nggak? Iya, tidak ada other atau free workout gitu ya. Kalau misalkan saya nih olahraganya di rumah pakai Nintendo Ring Fit, masuknya pakai yang mana? Senam kali ya. Ya sudahlah. Dan menunya harusnya standar juga sih, smartwatch, ada menu latihan atau workout, heart rate, oksigen darah, musik, telepon, status, tidur, stopwatch, cuaca, pesan, dan pengaturan. Pengaturan sendiri hanya buat matikan, atur ulang informasi dan kode QR ya. Tidak ada game, tidak ada kalkulator, dan juga tidak ada stopwatch ada, yang nggak ada countdown timer ya. Oke, fungsinya cukup esensial, yang penting-penting saja. Yang penting mungkin buat kamu yang pengen gaya, ini maco juga hitungannya, karena berat ya. Saya rasa ini lebih buat cowok dan besar juga nih diameternya. Sekarang mungkin kita pairing dulu dan coba loudspeakernya ya, sama bisa nggak sih dia ngangkat panggilan WhatsApp. Nah, untuk jadi Bluetooth headset, jangan lupa pairing juga Bluetooth-nya selain dari aplikasi ya. Jadi caranya kayak gini, kamu buka togglesnya, lalu pencet, sampai bunyi power on, itu icon teleponnya nyala, artinya dia Bluetooth-nya bisa dicari dari smartphone kita, smartphone saya. Oke. Kemudian kita cari di situ, nanti bakal muncul ya, betul, Valor Neo Audio. Oke, kasih akses ke kontak sama ke call history. Kenceng ya si speakernya ya, tuh segitu. Oke, barusan telepon biasa sudah masuk ke smartwatch ini. Saya reject karena tadi munculnya masih nomor lengkap, belum nama. Jadi saya blur juga ya, sorry ya. Nah, kita lihat di sini address listnya memang kosong. Jadi memang kayaknya dia harus manage daftar kontak sendiri di smartwatch-nya. Dan kita bisa dial juga dari sini ya, kalau kita mau ya, buat memulai telepon. Nah, berarti kita tinggal lihat sedikit aja nih soal watch face yang ada di aplikasi GloryFit. Saya nggak akan bahas banyak-banyak fiturnya karena sudah sering banget GloryFit ini. Oh, ini address booknya di sini. Nah, kita bisa open dan select kontak dari kontak yang ada di smartphone kita buat disynchronize ke smartwatch ini. Maksimal 100 ya, 100 kontak ya. Kemudian sisanya ya standar lah ya. Tadi saya udah cek firmware upgrade, belum ada, udah yang terbaru. Dan ini dia watch face-nya di dial center. Yang senang Piala Dunia tuh, lagi banyak watch face yang bertemakan Piala Dunia. Oh, apa nih trending tag? Notifnya masuk. Kita coba salah satu aja kali ya, buat ngeliatin layarnya seperti apa. Salah satu nih yang warnanya bagus, yang lengkap. Dan saya akan hitung waktu buat synchronizing-nya. Ya, lumayan cepat ini. Semoga nanti munculnya di smartwatch-nya juga cepat. Hitungannya masih di bawah 1 menit atau di bawah setengah menit malah ini. Sincing. Sincing. Ya, langsung muncul di smartwatch-nya ya. Jadi ada dua sih step-nya, biasanya download dulu ke smartphone, lalu synchronize ke smartwatch-nya. Warna layarnya bagus, dan tadi kita sudah cek juga ya, kapasitas atau sensitivitas layarnya. Tidak ada masalah, mengikuti dengan baik pergerakan jari saya. Mentok ya, dan ini dari loudspeaker Eagle Valor Neo. Saya deketin mikrofonnya boleh?
Dia bisa pause dari sini, play lagi, dan next. Pindah lagunya ya. Dan menurut saya loudspeakernya kencang asli segitu. Dan usable buat dengerin telepon kayaknya bagus. Karena buat musik aja segitu masih jelas banget ya. Dan juga punya power yang juga kencang. So ini dia Eagle Valor Neo. Harganya Rp379.000. Link deskripsi siap diklik buat teman-teman yang memang tertarik. Fiturnya, kelengkapannya, kelebihannya, dan sedikit kekurangannya juga sudah saya sebutkan. Tapi overall buat harganya sih apa yang ditawarkan sih cukup pantas ya, sangat sepadan dan sangat berguna kayaknya buat mereka yang sering angkat telepon dari pergelangan tangan. Misalkan jarang-jarang bisa pegang handphone, handphonenya kebanyakan di tas, tapi sering dapat telepon, silahkan manfaatkan smartwatch yang satu ini. Harganya cuma Rp379.000. Sudah bisa dipasangkan dengan aplikasi GloryFit yang lumayan banyak watch face-nya dan juga fiturnya cukup lengkap juga ya. Tapi mungkin ini nggak punya countdown timer, sama nggak punya game, sama nggak punya apalagi tadi kalkulator nggak ada ya. Dan buat kesehatan dia hanya ada heart rate, sleep monitoring, sama blood oxygen. Tidak ada blood pressure, tapi juga kayaknya blood pressure masih tanda tanya sih akurasinya. Serta tidak ada pengukur suhu kayak di Eagle Tempo ya. Siapa yang masih pakai Eagle Tempo boleh komen. Sekarang masih pada kepake nggak? Masih bagus nggak smartwatch-nya? Ya, oke. Karena sudah panjang videonya, saya akan tutup di sini saja. Thanks for watching guys. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.